perkara ini dari penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Dan mulai besok, terhitung mulai besok, kami sudah melaksanakan upaya-upaya penyidikan. Perlu kami tambahkan bahwa kami sudah memeriksa 4 orang saksi, kemudian 5 orang ahli, dan juga terlapor. Ini sudah cukup untuk kami meyakini bahwa ada perbuatan pidana. Ada perbuatan pidana. Pemirsa, kita bertemu kembali di acara Politik dan Hukum. Pada siang hari ini kita bertemu dengan Bapak Profesor Dr. Sunarno Edi Wibowo. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Siap. Bagaimana, Dr. Rahman? Alhamdulillah sehat. Yang penting sehat itu. Siap. Sehat itu adalah suatu nilai yang tidak ada harganya. Kalau kita melihat bahwa sekarang ini lagi ramai dibincangkan persoalan Panji Gumilang. Oh ya. Sosok yang viral yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah mengarang-arang, tapi dia bukan utusan. Profesor melihatnya apa pandangan Profesor? Inilah unsur tentang penistaan agama. Ketika ada hubungannya bahwa ya Nabi Muhammad ini bukan utusan Allah. Bukan sebagai satu yang berhubungan Al-Quran, bukan sebagai firman Allah. Ya, kemudian di samping itu Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad. Ya. Ini menjadi satu penyesatan. Nah, penyesatan ya. Penyesatan. Nah, dengan penyesatan inilah mengubah suatu tatanan. Jadi tatanan inilah yang penistaan menjadi suatu radikalisme, menuju radikalisme. Kalau dengan demikian, unsur pemikiran maupun tujuan maupun suatu sistem yang dibangun yang selama ini oleh negara kita akan hancur semua kalau adanya seperti ini. Bukan hanya Indonesia tapi dunia, kalau ada sesuatu paham-paham yang tidak sesuai dengan paham yang apa yang menjadi ajaran Nabi Muhammad. Komitmen yang nyeleneh, yang menyimpang, yang disampaikan oleh saudara sosok Panji Gumilang ini tentu sangat menusuk dan melukai hati umat Islam Indonesia bahkan dunia. Nah, tentu ini kan akan menjadi potensi chaos dan lain sebagainya. Nah, saat ini yang bersangkutan dilaporkan di Mabes Polri terkait penistaan agama dan ITE. Kira-kira perkara ini Profesor melihatnya kemana? Arahnya bisa akan menjadi tersangka. Sekarang ini masih klarifikasi. Arahnya klarifikasi ya. Klarifikasi ke penyelidikan. Kan saksi-saksi sudah ada. Nah, dari penyelidikan akan menjadi satu gelar. Kalau sudah digelar menjadi penyidik, dik tersangka baru nanti akan menjadi satu proses. Proses hukum salah benar adalah nanti putusan pengadilan. Nah, dengan demikian kalau sudah ada satu tersangka, nah untuk supaya tidak terjadi gejolak, mungkin saja bisa ditahan. Kalau bicara tentang unsur-unsur, kira-kira parameter dan instrumennya terpenuhi nggak, Prof? Terpenuhi. Salah satu delik formilnya sudah terpenuhi ini. Contohnya? Contohnya namanya orangnya, kan subjek hukumnya. Iya. Ya, menjadi objek kan apa yang menjadi tujuan dari subjek tersebut. Ternyata nggak taunya memberikan satu statement menista suatu agama yang kita itu ya berhubungan sensitif sekali. Contohnya, mazhab itu tidak dipercayai. Ada mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab kunjungan apa itu? Maliki, ya kan? Hanafi. Nah, siap. Ada 4 mazhab ini sebetulnya kan tidak lepas dari apa yang diajarkan oleh berhubungan dengan apa sih sebetulnya kita kiblatnya kan Al-Quran. Iya. Nah, Al-Quran inilah yang jadi. Tetapi anehnya si Panji yang mengaku sebagai seorang syekh
kiblatnya adalah Soekarnoisme. Apa kira-kira yang menjadi tolak ukur dia sehingga dia kok kiblatnya bukan ke Islami tapi kan Soekarnoisme? Soekarnoisme kan bukan suatu ajaran paham tentang menyangkut keyakinan, tapi tentang menyangkut nasionalisme, satu ajaran politik, ajaran negara. Ajaran negara tidak lepas, ya, tidak bisa dilepaskan dengan demikian. Nah, ini negara tidak ada masalah, tapi ini menyangkut hubungan dengan ketuhanan loh ya. Ajaran-ajaran, tapi ketuhanan. Tapi kita harus melihat apa Pancasila itu, yaitu 5 dari sila-sila itu kan merupakan salah satu bagian ketuhanan, kemanusiaan, ya toh, persatuan, keadilan, ya kan, kerakyatan, keadilan dan sebagainya kan. Tapi kalau berbicara efek dan dampak apa yang disampaikan, ini muncul gelombang demo, gelombang protes. Ini kan akan memicu sebuah disintegrasi kalau mungkin saya bisa katakan, dan berpotensi terjadi konflik komunal. Harusnya negara hadir ya. Apa ya kira-kira ya Prof yang bisa karena ini adalah asas kausalitas, sebab dan akibat. Sebabnya apa, akibatnya bagaimana. Ini terangkailah dari satu proses tentang pidana seperti itu. Unsur pidana itu sebab dan akibat tersebut telah menjadi satu gelombang yang menjadi satu protes keras. Nah, berarti ada suatu viral-viral yang mungkin saja yang ada di dalam Al Zaitun ini. Nah, contohnya jangan sampai ya, ini contohnya ya, ada sholat bisa bersamaan antara ya wanita dan laki-laki. Tidak ada safnya. Tidak ada saf. Ya. Bahkan ketika sholat Jumat pun seorang perempuan boleh menjadi imam. Nah, ini seorang suami aja tidak bisa ya, saling mohon maaf ini berbaris-baris tidak bisa kan, selama wudhu tidak bisa salaman ya, bukan mukrimnya. Ini contohnya seperti itu. Tapi ini dibalik apa yang disampaikan tadi, merubah satu tatanan. Yang saya sampaikan tadi adalah radikalisme itu, merubah tatanan suatu kepahaman-pahaman. Si Panji ini mengatakan sudah saatnya kaum perempuan ini semacam emansipasi wanita, tapi dalam hal ini kan nggak bisa dipaksakan. Oh, ini eranya sudah berubah dan harus ada keterwakilan. Di politik saja sudah ada keterwakilan. Nah, di agama pun juga dia harus melakukan reformasi. Itu ketika ditanya salah satu jurnalis, Profesor, kira-kira ada pandangan apa terkait komitmennya dia yang agak menyimpang dan nyeleneh? Ya, boleh saja dia berkomitmen, berpendapat, boleh saja. Pendapat itu baru diuji di tengah-tengah masyarakat. Nah, baru menjadi satu kebenaran. Ini kan belum teruji. Belum teruji kan? Nah, apakah sudah teruji atau belum? Kan belum teruji. Antitesanya belum, sintesanya belum. Nah, ujuk-ujuk dia akan merubah suatu tatanan. Kan nggak bisa. Yang bisa merubah nantinya adalah bagaimana peran negara yang hadir di situ. Saya ingat ketika tahun 70-an itu ada materi pelajaran namanya P4, Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila. Apakah karena sekarang ini nggak ada yang semacam barang semacam itu sehingga begitu tak terkontrol ya, Prof? Ya, itulah. Sebetulnya demokrasi jangan sampai kebablasan. Kita itu mami dulu arti ideologi kita, arti konstitusi kita. Ideologi kita kan Pancasila, menjadi fondamen dasar dari negara, undang-undang dasar. Semua itu ada di dalam perisainya itu. Kalau sudah lepas dari penghayatan, pengamalan satu P4 tadi yang disampaikan oleh Dr. Rohman, saya kira itu menyimpang. Kenapa? Karena sudah masuknya reformasi, demokrasi dan sebagainya. Ini ala-ala barat sebetulnya. Kita jangan sampai ala-ala barat, ala sosialis, ala demokrasi, dan ala-ala, tapi ala satu negara kita sendiri. Jadi kalau politik ya politik kita sendiri. Contohnya apa yang bebas aktif ya, dalam arti tidak mau ada negara terjajah dan sebagainya, dan sudah ada di dalam pembukaan undang-undang dasar. Itu jadi kita sebetulnya. Dari kultur kita tidak bisa kita akan merombak seperti negara-negara barbar, itu nggak bisa. Negara kita ada tetap, yaitu
Indonesia. Ya, ada satu kelompok mengatakan bahwa kemarin ada kasus memang sengaja diletupkan, ada Sambo, kemudian ada Teddy, terakhir ini adalah kasus yang lagi viral penistaan agama. Apakah ini bagian grand skenario tahun politik? Apakah memang alami ya Prof adanya ini? Ya, lepas itu satu grand politik atau alami, tapi kita bicara masalah fakta dulu. Yang saya katakan, apa yang menjadi statementnya, apa menjadi era kebenciannya, apa menjadi era tentang penistaan, itu tidak lepas dari persoalannya. Masalah ya. Nah, masalah ini benar atau salahnya itu kan harus diuji dulu. Nah, ketika orang melanggar dari sudah diundangkan, undang-undang diundangkan, berarti dia melanggar hukum. Nah, dikatakan melanggar hukum tadi. Kalau sudah sesuatu yang diucapkan melanggar hukum, berarti kena. Kenapa? Kena punishment-nya, kena hukumannya. Ya, Itulah. yang menjadi pemikiran dan kekhawatiran itu ketika arus bawah marah tak terkontrol karena menyangkut hal yang mendasar esensi tentang keislaman. Kira-kira apa closing statement Prof terkait kasus ini terhadap pemerintah dan masyarakat dan pihak-pihak lain? Ya. Sementara MUI sudah tidak dianggap sama sekali. Nah, oleh karena itu jangan sampai ya masyarakat, kalau masalah agama itu adalah sensitif, masalah kepercayaan itu sensitif, penistaan itu adalah sensitif. Jangan sampai merombak, mencapik-capik sesuatu yang yang tidak diinginkan oleh negara dan bangsa. Nah, jangan sampai main-main seperti ini lagi. Nah, perlu adanya penataan dan negara hadir ke dalam, ya pada umumnya ya, tapi saya cerita pada khususnya, hadir ke hubungannya ke pondok-pondok, pesantren, memberikanlah, meskipun ada aliran, tapi kita benahi dululah yang namanya penghayatan pengamalan Pancasila. Karena negara kita lain, negara kita bukan negara yang baik timur, baik barat, tapi negara kita ada negara Indonesia. Jati dirinya ada lain. Ya, itulah yang perlu sampaikan. Kehadiran dari pemerintah ini mendesak sekali memberikan satu penyuluhan atau sosialisasi pada pondok-pondok pesantren, beribu-ribu pesantren itu adalah kumpulannya orang-orang yang nanti menjadi orang-orang yang militan semua nantinya. Perlu dikasih pemahaman dulu, dibekali sehingga menjadi masyarakat yang berguna bagi bangsa dan negara dan agama. Demikian, terima kasih. Ya, demikian pemirsa bincang-bincang santai dengan Prof Bowo. Semoga kasus Zaitun ini memberikan pelajaran bagi kita semua agar ke depan tidak akan muncul bibit-bibit radikalisme dan kita tetap satu kata NKRI harga mati. Terima kasih Prof. Terima kasih. Alhamdulillah.